Gila, keren banget. Ternyata Prabowo itu presiden pertama di Indonesia yang lakuin hal ini. 99 dimiliki oleh MPR RI, 98 dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia, 97 dimiliki oleh DPR RI. Jadi kalau dapat nilai 91, 92 udah tinggi itu. Satu-satunya presiden di Indonesia yang menilai diri sendiri dan menilai kinerjanya sendiri. Nih ibaratnya nih kayak murid yang lagi bikin soal sendiri, bikin jawaban sendiri, dan dia nilai sendiri. Menurut kalian pantas nggak nih Prabowo menilai diri sendirinya itu senilai itu? Rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. MBG bermanfaat atau tidak? Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, hei antek-antek asing, hidup Jokowi. Saudara-saudara, Catat ya, kesehatan nggak bayar. Catat. Siapa? Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Ada lebih genting dari perut lapar? Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Memangnya Indonesia sekelaparan itu? Maksud gue tuh literally kelaparan yang kayak di Afrika gitu ya. Kayak di Somalia, di Sudan, di Kongo, Madagaskar, dan lain-lain lah. Tapi kenapa prioritas pemerintah kita itu kayak negeri ini tuh seakan-akan sedang paceklik kemarau panjang atau seperti kelaparan ekstrim gitu loh. Jadi ada satu fakta, ini tuh data yang diambil dari WFP, yaitu tentang paradoks pangan. Fakta sebenarnya adalah kita tuh surplus beras, tapi ada jutaan orang yang terancam kelaparan. Janggal kan? Nah kalian tahu nggak, kita tuh terancam kelaparannya itu karena apa? Bukan karena paceklik, bukan karena musim kemarau panjang, tapi karena kita kehilangan daya beli, kemiskinan, kenaikan biaya hidup, dan distribusi pangan yang nggak merata. Ini tuh kan jelas tuh masalahnya. Maksud gue tuh gini, oke lah, lu pemerintah silakan deh, lu feeding, lu punya pendukung dengan program-program strategis lu supaya nanti 2029 petahana tuh bisa menang lagi. Tapi buatlah program yang disasar itu tepat ke inti masalahnya. Yang tadi, kehilangan daya beli. Berarti fokus pemerintah adalah mengamankan iklim investasi supaya bisa nyerap tenaga kerja itu lebih banyak. Atau mungkin bisa bikin program yang padat karya gitu di daerah-daerah. Terus dikasih insentif pajak buat para pekerja ini supaya bisa mereka megang cash itu banyak. Yang kedua, masalah kemiskinan. Berarti pemerintah tuh bisa bikin program bansos yang skemanya tuh kayak modal usaha, terus ada pelatihan dulu. Yang ketiga, kenaikan biaya hidup. Berarti bikin program yang fokus untuk menekan kenaikan harga, kurangin subsidi regulasi ke orang-orang kaya, kendaliin harga properti. Terus yang keempat, distribusi pangan nggak merata. Berarti revitalisasi tol laut, jalur logistiknya dibenerin. Lah ini kan enggak. Masyarakat tuh disuruh bikin catering lah, tentara lah disuruh ke sawah, polisi lah disuruh bertani. Jadi seakan-akan wacana MBG tuh kayak Indonesia nih tandus gitu, padang pasir gitu loh. Yang kalau lu nyari gorengan itu lu kudu nyebrang dulu, pakai perahu puluhan kilo, naik unta panas-panasan. Yang padahal lu nanam singkong depan rumah tuh juga bisa langsung jadi. Yang bahkan nih ada orang miskin nih, lu kasih bansos dalam bentuk duit, itu bukannya beli makanan, malah beli speaker. Jadi imajinasi kelaparan ini tuh jadi kayak tameng untuk melenggangkan sesuatu, tapi entahlah apa sesuatu itu. Lagi pula guys, manusia itu nggak makan 1-3 bulan itu masih bisa hidup. Kalau nggak minum seminggu, itu baru bisa mati. Tapi krisis air bersih itu nggak kunjung dipikirin sampai detik ini. Analoginya tuh kayak atap rumah lo lagi bocor, bukannya atapnya yang lo benerin, tapi embernya lo banyakin. Terus terakhir, pertanyaan gua, siapa sih yang bikin pidato Presiden Prabowo ini? Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disko. Tidur di mobil. Tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur. Tahu-tahu tek 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 tek.
Anjing. Saya bangun, rupanya bocor. Habis itu pakai mobil dia naik gunung, gededak, 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 gededak. Tapi gededak. Kaget. Saya kira 2 tahun bolehlah kita ya. Raport kita oke, ya kan menurut saya ya. Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia. Kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata, ya kan?